apa kabar? Sampurasun. Semoga sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Sehat adalah kekayaan nomor 1. Nah, makanya di sini Tika mau doain semua audiens sehat selalu. Nah, Tika mau mengucapkan selamat datang di Smiling West Java Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jadi podcast ini nanti akan membahas kedepannya mengenai isu-isu, program kerja, kegiatan Disparbud mengenai pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat. Dan selamat datang loh, ini adalah episode podcast yang pertama. Tentunya kali ini Atika kedatangan tamu yang luar biasa. Di samping Atika ini udah muncul, langsung jeng. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dete. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi sebenarnya nama panjangnya ini Pak Dedi Taufik. Cuman terkenalnya emang Pak Dete. Pak, Dete itu ada singkatannya loh. Ya. Dekat di hati. Iya. Dan yang kedua, tamu saya ini ada luar biasa, sosok yang menginspirasi, nggak hanya cantik tapi juga sangat pintar, 3B ya, Brain Beauty Behavior. Ini dia Putri Indonesia Jawa Barat 2020, Kak Jean. Halo. Sehat Kak Jean? Sehat, puji Tuhan sehat. Luar biasa. Kita mulai dulu lagi ya. Kita mulai dulu. Saya nervous nih Kak Jen kalau dekat Bapak. Pak, kita kok sama bajunya ya Pak? Oh sama. Pak, Tadi kan DT. Apa tuh? Dekat di hati. Di hati. Kak Jen juga ada singkatannya. Apa tuh? Jelita tak terlupakan. Iya. Saya Pak ya. Ini padahal nggak janjian loh aku sama Bapak. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kita sehari-hari ada beberapa tugas ya. Yang memang di masa pandemi COVID-19 ini selain dari tugas sehari-hari ada tugas tambahan. Ya, selain kita menjadi LO vaksin, Yap. ya kami juga jadi tim pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Terutama untuk divisi pariwisata, telekomunikasi dan transportasi. Yang memang di masa pandemi ini selain yang pertama kita pencegahan yang harus kita lakukan ya, dan kemudian juga kita di fase berikutnya adalah pemulihan. Oke. Dan kemudian juga kita nanti berharap ada fase penormalan. Oke. Nah, di masa sekarang kita masih fase pemulihan. Ya, nah, saya pikir ini yang perlu kita akselerasi, terutama di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan ini yang terdampak. Oke. Jadi kalau kita berbicara data di tahun 2020 kita melihat yang ada data itu yang terdampak hampir 36.000 lebih ya. Betul. Kemudian juga sekarang sudah mencapai kurang lebih 82.680 ya. Jadi saya pikir di dalam pemulihan ekonomi ini diharapkan kita bisa mengakselerasi apabila COVID-nya sudah berlalu, kita sudah menyiapkan yang paling utama untuk kita jual bukan kepada quantity, pada jumlah tadi. Oke. Tapi di masa pandemi dan kemudian juga adaptasi kebiasaan baru itu adalah yang dikedepankan quality-nya. Oke. Ya. Jadi ada CHSE yang Certified clean-nya, apa ya? Healthy. kemudian juga kaitan dengan health-nya, Yes. kemudian juga berbicara dengan lingkungannya dan keberlangsungannya seperti apa. Nah, itu kita sudah memberikan sertifikasi untuk 788 hotel, restoran, kemudian juga kuliner dan daya tarik wisata. 788 Pak? Ya. Dipilihnya berdasarkan apa tuh Pak? Ya, itu kita melihat dari beberapa tempat yang memang tingkat kunjungannya tinggi. Oke. Ya, seperti di kawasan Metro Bandung, kemudian juga di kawasan Priangan, kemudian juga di kawasan Bogoraya dan lain sebagainya. Oke, tadi Bapak nyinggung sedikit nih, katanya tadi kolaborasi bersama Putri Indonesia. Ya. Nah, kajian sendiri nih Kak, sebagai Putri Indonesia Jawa Barat pasti terdampak ya Kak ya? Kegiatan jadi berkurang kan? Biasanya kan terjun langsung ke lapangan nih sama Parbud. Nah, pendapat kajian sendiri gimana sih Kak? Sebenarnya kan kalau Putri Indonesia Jawa Barat sendiri ya, salah satu tugasnya itu kan ikut mengeksplor, mempromosikan Jawa Barat ya Pak ya. Cuma karena pandemi ini emang benar-benar terdampak yang tadinya pariwisatanya harusnya kita bisa bantu, eksplor tapi malah nggak bisa kemana-mana ya Pak ya. Iya, Tapi benar. saya bersyukurnya karena Parbud jadi masih diajak untuk eksplor juga beberapa tempat yang ternyata wah bagus juga nih ya Pak ya. Iya. Dikunjungin lah. Jadi Iya, kita iya. memang kalau tadi berbasis di dalam masa pandemi, kita ada klasifikasi ya untuk destinasi wisata. Yang pertama kan keberminatan itu selain ke alam, itu hampir 60% alam. Iya. Kemudian juga culture atau budaya 35%. Dan kemudian juga buatan itu 5%. Nah, saya pikir
nanti ada komposisi yang bergeser ya. Saya pikir sekarang keberminatannya ke alam yang memang kita lebih outdoor itu lebih aman juga ya, Pak, ya? lebih aman untuk kesehatannya Outdoor. gitu ya. Nah, kemudian juga yang religi juga mungkin nanti kita akan tingkatkan juga ya setelah masa pandemi COVID-19 ini berlalu ya, dan kemudian juga di masa pemulihan dan penormalan segera bangkitlah untuk industri pariwisata. Luar biasa nih, ini kita doakan ya. Jangan lupa masyarakat mungkin sekarang juga Tika pernah dengar ya Pak, Kak, mengenai online tour. Jadi itu juga kayak bisa mendorong ya Pak, mensupport. Jadi online tour juga, sekarang kan kita melihat berdasarkan pasar ya. Pasar Jawa Barat ini 71% milenial kan, seperti Dian juga ya. Kita kolonial. Bapak gitu gimana Pak? Bapak milenial juga ya Pak? Milenial ini kan 71% intinya adalah ingin sebuah kepastian. Ya melalui apa? Melalui HP. Nah itulah yang kita mencoba berkolaborasi dengan Putri Indonesia, dengan Mojang Jajaka dan sebagaimana. Kita harus jual pariwisata kita. Ya, tapi kita jaminnya adalah CHSE-nya. Nah, bicara pariwisata, bicaranya customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan. Kemudian juga kalau setelah kepuasan pelanggan pasti ada customer benefit yang dirasakan oleh para pengunjung. Nah, setelah itu pasti ada customer cost kan, ada biaya yang dikeluarkan. Nah, disitulah kita manfaatkan, kita kolaborasi dengan Putri Indonesia, dengan para Mojang Jajaka dan lain sebagainya. Ini adalah supaya pariwisata di Jawa Barat ini segera bangkit. Iya, segera bangkit ya, pokoknya Jawa Barat bisa. Nah, sekarang Kajian. Jadi aku sama Kajian ini mutualan Pak di Instagram ya. Terus suka lihat konten-kontennya Kajian nih bahas mengedukasi masyarakat kesehatan ya, karena memang fieldnya bidangnya Kajian di situ ya Pak sebagai dokter. Nih Kak, bicara soal lagi hot issues banget nih, vaksin nih Kak. Pendapat Kajian apa sih mengenai vaksin sendiri Kak? Apakah bisa mensupport pariwisata seperti yang Bapak bilang tadi? Kalau vaksin sendiri, aku pengen nanya nih, Tika kan udah divaksin ya? 2 kali. 2 kali udah beres ya? Beres dong. Ada rasanya nggak nih? Kalau jujur pendapat pribadi aku nggak ada rasanya. Kalau orang kan banyaknya demam ya Pak ya. Terus pada pegel badan, kalau aku nggak ada Kak. Aman ya? Aman-aman aja sih. Aku juga sama ya. Jadi saya ingin menyampaikan nih ke masyarakat, banyak masyarakat yang ngiranya dengan vaksin itu, wah kita malah kena COVID. Banyak pendapat yang seperti itu tersebar dan malah membuat masyarakat tuh jadi nggak mau vaksin. Padahal sebenarnya vaksin itu akan membantu kita melindungi dari COVID. Jadi banyak yang beranggapan ya Pak ya, kalau misalnya kita begitu disuntik vaksin, wah hari itu kita langsung kebal nih sama COVID. Padahal enggak juga, ada proses kan? Proses bener, ada prosesnya dari mulai vaksin itu disuntikan, entah itu yang Sinovac atau AstraZeneca, sampai dia menimbulkan pertahanan tubuh atau antibodi terhadap COVID. Nah biasanya itu 2 minggu setelah suntikan yang kedua. Jadi jangan berharap hari ini vaksin, hari ini langsung kebal. Dan seperti itu kan? Banyak yang mikirnya juga kebalnya akan 100% gitu. Jadi nggak usah prokes, nggak apa-apa gitu. Itu juga salah karena kita untuk melawan COVID itu butuh berbagai macam perlindungan. Yang pertama vaksin. Yang kedua prokes ya Pak ya, yang tadi ditekankan di pariwisata juga kan, prokes juga itu harus. Nah, selain prokes itu juga harus meningkatkan pola hidup sehat. Ya, jadi 3 benteng ini. Jadi vaksin itu bukan membuat kita kebal 100%, tapi dengan vaksin tuh harapannya semisalnya kita terpapar dalam virus yang banyak, itu nggak akan sampai membuat kita sakit, gejala berat, bahkan meninggal gitu. Harapannya hanya gejala ringan gitu ya. Tika kan juga udah pernah nih dengar-dengar. Pak, tahu nggak Pak? Aku awal Juli COVID tau Pak. COVID? Vaksin kapan? Tapi vaksinnya tuh udah bulan Maret sama April. Terus gejalanya, aku 7 hari langsung negatif Pak. Gejalanya tuh nggak seberat orang. Kalau orang kan sampai sesek ya kalau COVID. Kalau aku cuma pegel badan, terus besoknya tuh nggak bisa mencium sama nggak bisa ngerasain makan. Tapi 4 hari dari itu langsung negatif. Nggak ada demam, nggak ada pegel badan. Membaik sih, berarti itu bukti bahwa vaksin menolong ya, Kak Jen? Iya, dia jadi membuat kita kenal duluan sama virusnya. Jadi kita udah ada pertahanan tubuh duluan sehingga nggak akan sakit yang berat. Itu harapannya kalau udah lebih dari 2 minggu setelah vaksin kedua. Jadi semua ada prosesnya, perlu diketahui juga oleh masyarakat. Jadi jangan berpikir vaksin akan melindungi 100% atau vaksin itu begitu disuntik kita langsung kebal. Enggak, harus dibaca dulu, harus dengerin dari sumber yang tepat. Dan benar vaksin berpengaruh sama pariwisata ya Pak ya? Ya. Makanya kemarin kita bikin gerakan serbuan vaksin ya. Nah, itu bagus. Kita di Sesko ya. Kita target untuk para pelaku industri pariwisata. Kan yang jelas serbuan vaksin itu kan nakes dulu yang utama kan. Garda terdepan ya Pak. Yang pegawai yang menangani kaitan dengan esensial gitu ya. Ya, ini salah satunya di bidang industri pariwisata. Nah, kita bikin serbuan vaksin di Sesko AU, itu vaksin pertama dengan target sasaran 10.000.
gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masyarakat di sekitar Lembang kita lakukan gitu ya, terutama yang Bandung Barat. Tapi juga kemarin saya lihat juga ada peserta dari Majalengka, ada Boleh dari kok Subang. kalau kayak gitu Pak, tinggal bawa KTP aja. Iya, tinggal bawa KTP dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah kemudahan dari pemerintah untuk serbuan vaksin ini yang tadi sudah jelaskan ya kaitan dengan vaksinnya sendiri gitu ya. Nah ini yang ini salah satu membantu dan menjamin bagaimana kita untuk melakukan tadi untuk bangkit pariwisata ya, para pelaku industrinya sudah divaksin ya, nanti para pengunjungnya juga sama, dan kemudian juga kami ada satu program ke depan kita akan lakukan vaksin di tempat wisata. Oh gitu Pak. Jadi setelah pandemi COVID ini landai ya, sudah landai, kita lakukan seperti itu. Nah, jadi nanti masuk ke tempat wisata kita lakukan vaksin. Jadi dibikinlah sebuah model seperti itu menarik untuk menarik gitu kan. Betul. Jadi sekalian liburan, sekalian vaksin juga. Sekalian vaksin gitu kan. Gitu. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya yang jelas pastilah. Ya. Nah, aku mau nanya juga nih sama Kak Jian sebagai ahlinya. Kak Jian gimana sih caranya atau tata cara pakai masker yang benar? Sekarang kan lagi ada isu kalau pakai masker nggak cukup satu. Nah, pernah dengar tuh? Harus upgrade ya. Nah, upgrade tuh gimana tuh Kak? Jadi gini, kalau yang sekarang variannya kan 80%-an ya Pak, kira-kira di Indonesia tuh udah Delta ya. Delta itu bedanya sama yang lain, dia sangat mudah untuk menular. Jadi kalau yang varian sebelumnya butuh sekian jumlah untuk kita bisa tertular, kalau Delta itu sedikit banget kita kena, kita bisa ketularan. Dan masa inkubasinya lebih cepat daripada varian-varian yang sebelumnya. Kalau varian sebelumnya misalnya 2-14 hari terpapar baru ada gejala. Kalau yang Delta ini biasanya 3-4 hari udah langsung Pak kena, ada gejalanya gitu. Langsung ya. Makanya disarankan untuk protokol kesehatan yang ketat itu karena dia mudah menular. Nah, salah satunya kan menggunakan masker. Menggunakan masker itu di-upgrade. Jadi yang biasanya kita kan cuma masker kain aja gitu ya Pak, itu harus diganti ya. Pertama, minimal masker medis ya. Kalau kita menggunakan masker medis biasanya boleh ditali gitu. Jadi misalnya masker medis yang biasa. Kalau ini kan KN95 ya, KN95, kita pakai ya. KN95, KN94 ini udah nggak usah didobel lagi. Jadi bukan berarti harus didobel, tapi di-upgrade. Kalau yang ini udah pakai yang ini berarti udah cukup satu. Tapi kalau misalnya menggunakan masker yang kain, berarti yang dalamnya masker medis dulu, baru dilapisi dengan masker kain. Itu baru double. Tapi kalau pingin masker medis yang biasa aja satu gitu ya, bisa ditali di bagian sininya. Biar rapat ya? Nah, itu tujuannya supaya nggak ada celah, karena semakin ada celah semakin memudahkan virus untuk masuk kan sebenarnya. Tapi semakin nggak ada gap, nggak ada celah, virus kan lebih sulit untuk masuk. Jadi dia akan meningkatkan blok partikelnya itu gitu. Berarti yang masker medis sama medis tuh sebenarnya nggak perlu ya Kak Jen ya? Oh jangan. Medis ditumpuk medis lagi. Jadi medis ditumpuknya sama yang kain gitu. Itu udah cukup meningkatkan sampai 80%-an. Jadi udah oke gitu. Nah, semua audiens ini udah jelas nih ya tadi penggunaan gimana sih masker yang benar itu, berarti ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Tadi yang nggak perlu yang medis sama medis ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol bersama Pak Kadis Parbud dan juga Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Tapi jangan kemana-mana karena akan ada break terlebih dahulu. Nanti balik lagi sama Atika di podcast Smiling West Java.